selanjutnya saja saya persilakan kepada Pak Komen yang akan menyampaikan pada pasal 23, 24, dan 25. Silakan Pak. Oh iya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Teman-teman sekalian ya. Ya, terima kasih juga aku sampaikan ke Pak Pendeta Ferry yang sudah memberikan kesempatan bagi saya boleh sharing firman Tuhan, sebagian firman Tuhan secara singkat ya pada kesempatan malam hari ini. Ya, jadi bagian saya pasal yang ke-23 sampai yang ke-25. Jadi untuk pasal 23 ini ya berisi tentang kayak satu perumpamaan sebenarnya, perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel sebagai suatu ajaran supaya orang Israel itu mau bertobat dari segala pelanggaran mereka, dari segala kelaliman dan dosa-dosa mereka begitu. Karena memang bangsa Israel ini adalah bangsa Israel baik Yerusalem ataupun Samaria itu mereka sama-sama melakukan tindakan-tindakan yang sebagai ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri seperti tidak henti-hentinya begitu untuk mencoba mau merangkul mereka, mau mengajak mereka supaya mereka sadar dan mau meninggalkan segala perbuatan mereka yang melanggar akan hukum Allah. Dan sepertinya Allah selalu punya cara ya, tidak habis-habisnya caranya Allah di dalam mendidik umat pilihannya begitu. Sehingga sampai-sampai di pasal yang ke-23 ini Allah memberikan perumpamaan untuk ajakan supaya mereka bertobat, yaitu tentang kakak beradik. Ya, tentang kakak beradik, ada dua bersaudara yang kakaknya bernama Ohola, ya, sedangkan yang adiknya itu Oholiba, ya. Mereka ini bersaudara. Nah, ini sebenarnya melambangkan mewakili ya. Kalau yang kakaknya mewakili Samaria, kalau yang adiknya sementara adiknya mewakili Yerusalem, ya. Nah, bagaimana mereka dua ini yang bersaudara ini melakukan persundalan kepada bangsa-bangsa lain yang yang notabene ya sesuatu perbuatan yang sangat merusakkan begitu. Sementara padahal mereka itu seperti kekasihnya Allah begitu ya. Jadi ini Allah itu memang sangat-sangat besar kasihnya kepada umat Israel, dan sampai-sampai dia bisa mengibaratkan Allah sendiri itu menjadi seperti kekasihnya umat Israel sendiri itu menjadi seperti kekasihnya Allah begitu. Dan Allah seperti menggambarkan kepada bangsa Israel bahwasanya kalian itu seperti kekasih saya, dan ketika kalian itu pergi bersundal, mengandalkan atau meminta bantuan kepada bangsa-bangsa lain, dan kalian itu memuja sesembahan mereka, itu sangat menyakitkan hatinya Allah begitu. Jadi mungkin kita bisa coba membayangkan bagaimana ibaratnya ketika kita punya pasangan begitu. Ya, aku pikir sih semua kita di tempat ini mungkin sudah pernah punya pacar atau sudah punya suami dan istri. Nah, coba bayangkan bagaimana ketika misalkan seorang suami melihat istrinya pergi bersundal, pergi ke luar sana, lalu dengan penuh kemesuman mereka melakukan tindakan-tindakan perzinahan di luar sana, dan pastilah laki-laki itu merasa sangat merasa sangat hancur hatinya begitu, merasa sangat sedih banget begitu, dan bercampurlah hancur, sedih, dan geram sekali gitu.
Jadi dalam pasal ini Allah diibaratkan itu seperti apa ya? Seorang kekasih yang melihat pasangannya itu bersundal dan begitu geramnya dia dengan itu gitu. Dan nah disitulah pada ayat yang ke-9 Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan kekasihnya. Ya. Jadi karena memang bangsa Israel itu tidak mau sadar-sadar dan tidak mau bertobat, akhirnya memang Tuhan seperti membiarkan mereka untuk melakukan persundalannya, dan persundalan itu sendiri yang akan menghancurkan kehidupan mereka begitu. Ya. Jadi sama halnya dengan kita juga. Jadi Tuhan sebenarnya sudah sering kali atau dengan banyak cara untuk memberikan ajaran, didikan kepada kita untuk kita tahu melakukan apa yang merupakan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi memang ada kalanya seringkali ya orang-orang itu seperti nggak apa ya, nggak menghiraukan, menganggap semua teguran atau nasihat-nasihat Tuhan itu sesuatu yang sepi, tidak sesuatu hal yang apa namanya, yang menggairahkan dia, atau tidak dia apa dia tidak menganggapnya sesuatu yang penting, yang menguntungkan dalam hidupnya, tapi malah memilih untuk apa, mengikuti gaya hidup orang lain yang akhirnya hal itu menghancurkan dia begitu. Apakah ikut-ikutan untuk memakai narkoba, ikut-ikutan untuk minum minuman keras, ikut-ikutan untuk bermain perempuan atau lain sebagainya begitu ya. Ya. Jadi untuk itu, nah di sini teguran Tuhan tentu berlaku juga untuk kita zaman sekarang begitu. Nah di ayat 11 itu Oholiba tidak sadar dan tidak mau tobat gitu. Jadi seharusnya ketika kakaknya itu, Ohola itu sudah mengalami kehancuran oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, mengakibatkan mereka mengalami kehancuran, pertolongan Tuhan seperti dihentikan begitu untuk mereka sehingga musuh-musuh bisa secara gampang menyerang mereka. Nah, Yerusalem melihat itu tetapi mereka tidak mau bertobat gitu. Akhirnya apa? Maka hal yang sama juga terjadi kepada mereka. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin tadinya mereka baik, rajin ke gereja, di dalam mengikuti Tuhan mereka bagus ya, tetapi ujung-ujungnya mereka seperti mereka menyimpang daripada ajaran kebenaran, dan hal itu membawa mereka kepada kehancuran, maka itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, ya, menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita tidak uh, menempuh jalan yang sama seperti mereka. Kita boleh menghindar untuk tetap menempuh jalan yang benar yang sudah ditunjukkan Allah gitu. Dan kemudian ayat, waktu saya 10 menit ya. Ya mungkin aku langsung lompat-lompat. Jadi di ayat 18 bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia sangat cemburu, sangat jijik dengan segala kelakuan cara hidup orang-orang umat pilihan Allah yang melakukan persundalan itu, ya, yang meminta bantuan kepada bangsa-bangsa lain, yang juga menyembah bangsa-bangsa lain, yang menganggap bahwa ketika bangsa-bangsa lain itu kuat, mereka melihat bahwa bangsa Israel atau ya bangsa Israel ya secara umum itu menganggap bahwa apa yang membuat bangsa-bangsa lain itu menjadi besar, menjadi kuat, itu seolah-olah bantuan daripada Allah mereka begitu. Dan mereka bangsa Israel merasa tertarik untuk juga menyembah Allah yang sama dengan harapan kalau Allah berhala itu boleh juga membuat mereka menjadi bangsa yang besar sama seperti bangsa lain itu gitu. Padahal sebenarnya itu sangat keliru sekali begitu. Ya. Jadi itu bikin Tuhan sangat jijik begitu. Dan di ayat 25 Tuhan membalaskan cemburunya. Ya, jadi
Tuhan itu merasa sangat cemburu ya. Mungkin kita semua bisa membayangkan ketika mengalami apa? Mengalami rasa kecemburuan kepada pasangan itu, wah rasanya itu ada gejolak yang seperti berapi-api begitu ya di dalam hati, yang rasanya kita harus melampiaskan begitu. Mungkin seperti itulah gambaran dari perasaan Tuhan ketika bangsa Israel itu gagal untuk setia begitu. Kemudian ayat yang 31 ya, bahwa Tuhan di sana membalaskan dengan balasan yang sama kepada adiknya itu, adiknya Oholiba, yaitu Yerusalem ya, yang dua suku itu ya, membalaskan hukuman yang sama ya. Jadi, nah aku melihat bahwa ternyata bahwa Tuhan itu akan menindak ya, akan menghukum siapapun yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tanpa terkecuali. Sehingga kita ini, siapapun orangnya, jangan merasa diri sebagai pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga misalkan ketika melakukan kesalahan, pelanggaran, merasa bahwa oh Tuhan itu baik sekali sama saya. Kalau orang lain bisa saja mereka dituntut sama Tuhan, tapi saya ini orang yang spesial, aku lebih dikasihi Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali. Jangan merasa istimewa di hadapan Tuhan ya. Bayangkan saja pada waktu Yesus di kayu salib ya. Yesus di kayu salib waktu itu kata-kata terakhir Yesus bilang apa? Eloi, Eloi lama sabachthani ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Ya, bayangkan saja Yesus sendiri sebagai anak yang tunggal, anak Bapa yang tunggal, ketika dosa manusia ditimpakan ke dia, ya, seperti dipindahkan ya, ibarat istilahnya tongkat estafet itu, misalkan ibaratkan tongkat estafet itu dosa, tongkat estafet itu akhirnya sekarang dipegang oleh Yesus, ya, jadi Yesus yang seperti yang memiliki dosa. Nah, Yesus waktu meminta, istilahnya memohon kepada Allah Bapa supaya seperti dikasihani, Bapa sendiri tidak mau kasihani. Bapa sendiri tetap membiarkan Yesus untuk ditimpuk di kayu salib di sana. Ya. Artinya siapapun oknumnya, kalau dia sudah memiliki dosa, dalam dirinya sudah ada dosa, Tuhan akan timpuk. Tidak ada pengecualian. Bahkan anaknya sendiri, Yesus Kristus saat di kayu salib, Tuhan tidak menghiraukan seruannya Yesus. Allahku, Allahku. Kenapa? Ya, itu kan suatu seruan supaya kiranya Bapa itu menolong dia untuk menghindarkan penderitaan itu. Tapi Allah tidak menghiraukan. Demikian juga setiap kita. Ya, kalau kita melakukan dosa, jangan merasa spesial di hadapan Allah sehingga merasa diri tidak akan dihukum. Semua kita akan dihukum ya. Kemudian Tuhan membalaskan yang ya. Kemudian ayat yang ke-35 bahwa di sana tanggung sendiri akibat dari apa yang kamu perbuat Jadi tanggung sendiri kesalahanmu begitu. Allah tidak mau tanggung. Ketika kita melakukan salah, ya, ketika kita melakukan salah dan tidak mau datang kepada Dia, maka Tuhan akan membiarkan kita untuk menanggung kesalahan kita itu sendiri. Ya, itu makanya di kitab Injil Yohanes dibilang, jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati ya. Tetapi barang siapa yang tidak percaya sama Yesus, dia akan mati di dalam dosanya. Artinya apa? Bahwa ya ketika kita melakukan dosa, kesalahan, ya, dan kita sudah tahu bahwa kita sudah melakukan dosa, tetapi kita tidak mau datang kembali kepada Allah supaya dosa kita itu diampuni dan akhirnya Tuhan itu menanggung dosa kita, maka kita sendiri akan menanggung dosa kita gitu. Jadi, nah di sini kita bisa
apa namanya, kita mendapat ajaran bahwa ketika kita sudah melakukan dosa itu sebaiknya lah kita datang kepada Allah, ya, datang kepada Yesus, ya, karena Yesus sendiri sudah menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Ya. Kalau kita tidak datang kepada Yesus, maka kita sendiri yang akan menanggung dosa-dosa kita. Ya. Siapa yang sanggup? Ya, semua orang tidak akan ada yang sanggup menanggung dosanya sendiri di hadapan Allah. Karena terlalu banyak dosa yang kita melakukan setiap harinya. Kalau kita mau hitung-hitungan, ya, dan kalau kita mau istilahnya mau kita yang nanggung sendiri, ya. Jadi oleh karena itu tidak ada gunanya kita ibaratnya untuk berpikir mengumpulkan amal baik untuk menutupi dosa-dosa kita, karena memang kita tidak sanggup menanggungnya. Yesus sendiri sudah menanggungnya, dan kita percaya saja. Ayat yang ke-48, Tuhan akan menghakimi, menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan dan akan memperhatikan peringatan itu. Jadi apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel pada zaman Yesekiel itu menjadi suatu pelajaran kepada secara khusus kepada bangsa Israel, tapi juga kepada semua bangsa tanpa terkecuali, ya, bahwa semua bangsa juga harus harus berbalik dari dosa-dosa mereka, harus kembali datang kepada Allah, menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang akan menyelamatkan mereka, yang memberikan hidup bagi mereka, begitu. Jadi ya itu pentingnya bahwa kita juga penting untuk menyampaikan kabar ini kepada banyak orang supaya mereka yang belum mengenal Tuhan itu mereka tahu, ya, mereka tahu tentang bagaimana mereka menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu. Kemudian pasal yang ke-24, mungkin waktu saya sudah habis sebenarnya. Pasal yang ke-24, di sana firman Tuhan datang kepada nabi, ya, datang kepada nabi, menyuruh nabi melakukan suatu suatu kayak suatu perumpamaan lah istilahnya, ya, suatu perumpamaan menaruh kuali di atas api diisi dengan air, lalu di atas lalu diambil seekor domba, dipotong-potong, dimasukkan, dimasak sampai matang, sampai lembek, dan bahkan di ayat 10 airnya harus dibuang, dimasak agar sampai hangus, begitu. Jadi itu merupakan lambang daripada bagaimana ketika hukuman Samaria dan Yerusalem atas segala pelanggaran mereka, bahwa kesalahan yang mereka perbuat atau pelanggaran penyembahan berhala dan banyaknya ketidakadilan, banyaknya darah yang ditumpahkan, darah-darah orang tidak bersalah yang ditumpahkan, ya, mungkin pada waktu itu hukum sudah hukum barbar, begitu, ya, tidak lagi mereka merujuk pada hukum yang diberikan oleh Musa, sehingga mungkin banyak ketidakadilan di sana, begitu. Banyak mungkin orang-orang lemah yang ditindas, begitu. Jadi sehingga hal itu menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan di mata Tuhan, dan hal itu membuat Tuhan marah dan menghukum mereka, begitu. Lalu di ayat 12 Tuhan bersusah payah dengan sia-sia membujuk mereka untuk bertobat, begitu. Jadi terkadang kalau kita melakukan dosa demi dosa, ya, dan kita tidak mau bertobat, walaupun kita sudah sadar bahwa kita telah melakukan salah di hadapan Allah, dan kita seperti tidak menghiraukannya, kita terus melanjutkan untuk berbuat dosa, itu hati nurani kita itu bisa dipenuhi dengan hati nurani kita sudah menjadi tumpul, sehingga artinya ajakan apapun yang kita
yang kita mungkin bisa dapatkan untuk kita boleh berbalik kepada Allah, itu kita tidak menghiraukannya lagi. Ya. Itu diceritakan di sini nih. Jadi ibarat seperti apa kalau kita sudah berlarut-larut berkubang di dalam dosa itu seperti orang yang sudah terlalu payah sakitnya begitu. Jadi kalaupun dikasih obat, ya kalau sudah payah sakitnya, itu obat itu tidak ada lagi gunanya, ya karena sudah sekarat gitu. Jadi sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita, kalau kita sudah terlalu terkubang di dalam dosa dan nyaman di situ, jadi kalaupun ada misalkan teguran-teguran yang Tuhan sudah berikan supaya kita disadarkan bertobat kepada Tuhan, terkadang itu tidak lagi berguna begitu. Karena hati kita sudah tumpul terhadap kebenaran, ya. Di dalam kita itu hati kita itu sudah hanya condong kepada kelaliman, sehingga akhirnya kita tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Yang akhirnya kita sudah berkubang dalam dosa selama-lamanya dan kita masuk neraka begitu. Oleh karena itu kalau sudah sadar bahwa kita melakukan salah, maka kita harus secepat-cepatnya untuk datang kepada Tuhan, karena Yesus bilang, barang siapa yang datang kepadaku, sekali-kali tidak aku buang begitu. Jadi apapun yang kita sudah melakukan salah di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati, kita segera datang kepada Dia supaya kita boleh segera dipulihkan begitu. Mungkin saya langsung lanjut saja ya. Lanjut ke pasal yang ke-25 ya. Pasal ke-25 ini berisi tentang nubuat-nubuat melawan bangsa-bangsa begitu. Bangsa-bangsa. Jadi kita melihat bagaimana kemurahan Allah itu sungguh luar biasa begitu ya. Sekalipun memang Allah geram sama bangsa Israel, ya geram dan bahkan sudah menghukum mereka, tetapi Dia tetap berbelas kasih kepada mereka. Ya, berbelas kasih. Tuhan tidak sampai hati untuk membuang mereka selamanya. Hati Allah selalu terbuka untuk mereka dan Dia ingin selalu istilahnya merangkul mereka supaya mereka itu boleh datang kembali kepada Dia. Sehingga ketika bangsa Israel itu ya Yerusalem dan Samaria mereka dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh bangsa-bangsa lain tadi. Nah, ketika hal itu terjadi, bangsa-bangsa yang di sekitar bangsa Israel tadi itu merasa bergembira, merasa bersukacita dengan kehancuran bangsa Israel tadi. Tuhan itu geram sama mereka. Tuhan bahkan akhirnya menghukum mereka begitu. Ya, menghukum bangsa-bangsa yang merasa senang, merasa bersyukur, merasa gembira kehancuran yang dalam oleh bangsa Israel. Nah, Tuhan langsung menghukum yang pertama itu Bani Amon, yang kedua Moab, yang ketiga itu Edom, yang keempat itu Filistin. Ya, pokoknya semua bangsa-bangsa lain yang rasa gembira, bersyukur dengan kehancuran bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ini, Tuhan hukum semua mereka. Ya, yang mungkin walaupun mereka merasa bersyukur oleh karena dendam kusumat ya, dendam kusumat. Jadi ya terkadang secara manusiawi kita merasa senang gitu ya ketika musuh kita mendapat celaka gitu. Tetapi di sini Tuhan memberikan ajaran kepada kita bahwasanya ketika ada orang lain di sekitar kita yang mengalami mungkin celaka begitu ya, kita tidak boleh kita merasa bersyukur atas kecelakaan yang dialami orang tersebut. Sekalipun itu mungkin di waktu-waktu sebelumnya menyakiti kita atau merugikan kita atau hal-hal lainnya yang menjengkelkan kita, kalau mereka mengalami celaka, kita tidak boleh merasa bersyukur ya. Kita tidak boleh merasa gembira, kita tidak boleh merasa puas ya.
hati kita terpuaskan dengan celaka yang mereka alami ya. Jadi ketika kita melihat sesama kita mengalami celaka atau mungkin kena musibah, kita harus juga melihat kepada diri kita. Kalau mereka bisa kena musibah, mungkin kita juga bisa. Ya, ibarat kalau misalkan ada rumah tetangga yang kebakaran. Ketika kita melihat rumah tetangga yang kebakaran, jangan kita merasa gembira, melainkan kita perhatikan rumah kita, karena bisa-bisa api yang melahap rumah tetangga kita itu bisa juga menjilat istilahnya menular ke rumah kita, menghanguskan rumah kita begitu. Untuk itu ya Tuhan mengajar kita supaya kita tidak merasa bersyukur atau merasa senang ketika orang lain di sekitar kita mungkin mengalami celaka, mungkin mengalami bencana, ya, sekalipun itu musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita. Ibarat misalkan ada orang Islam, begitu ya, Islam yang baru-baru ini Islam menolak pendirian gereja dan lain sebagainya, gitu kan. Kita melihat bagaimana arogansi mereka, bagaimana kegarangan mereka yang ditunjukkan untuk menghentikan saudara-saudara kita di dalam mendirikan rumah ibadah, begitu kan. Nah, mungkin suatu kelak mereka akan mengalami celaka misalkan. Ibarat yang baru-baru ini kan ada Ahok ya, perkara Ahok itu banyak banyak berita-berita tentang karma Ahok begitu ya. Semua musuh-musuh Ahok seperti kena timpuk begitu ya. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh bergembira atas segala celaka yang dialami musuh-musuhnya Ahok seperti yang pernah viral itu ya. Kita harus tetap berempati kepada mereka yang mengalami celaka. Itu yang diajarkan Tuhan sebagai prinsip hidup dalam hidup kita lah. Mungkin itu saja dari saya, mungkin sudah terlalu panjang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romen atas penjelasannya. Mungkin langsung saja dilanjutkan oleh Bang Roma yang akan menjelaskan dari pasal 26, 27, dan 28. Silakan Bang Roma. Ya. Shalom, puji Tuhan. Saya lanjut ya di pasal 26, 27, 28. Tapi di 3 pasal ini saya pilih di pasal 27 di ayat yang ke-9 dan 10 saya bacakan. Tua-tua gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu, mereka menambah semarakmu. Dalam pernyataan ini semua kita bisa lihat bahwa semua berlabuh pada kota Tirus. Nah, kota Tirus ini adalah kota terkaya ya pada masanya. Jadi kita belajar dari sini yang dibanggakan hanyalah sebuah kesia-siaan. Kenapa dibilang kesia-siaan? Karena kita lihat kota Tirus itu kaya ya akan nikelnya, tembaganya, apalagi semua hasil buminya, hasil-hasil yang dikumpulkan oleh kota Tirus ya, saudagar-saudagar perdagangan semua mampir ke sana ya, seperti dibilang tuh segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu. Coba, segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Jadi kalau kita lihat kota Tirus pada saat itu tuh adalah kota yang terkaya. Nah, tetapi di sini Tuhan tidak berkenan kepada kota Tirus, sehingga apa yang dialami oleh kota Tirus? Badai timur dan gelombang air laut, ya, gelombang air ya, di Tirus dari timur ke barat semua dihantam lenyap dan hanya sebuah kenangan. Nah, kenapa dibilang hanya sebuah kenangan? Karena ya kota Tirus yang kita lihat sebuah kota terkaya kok bisa jadi sebuah kota kenangan gitu ya. Karena apa? Karena hidup jiwa-jiwa yang ada di sana tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup-hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa manusia hanya mengejar kekuatan dan harta. Ya. Jadi manusia ini hanya mengejar kekuatan dan harta ini dengan apa?
Nah, caranya yang Tuhan nggak suka, yaitu menghalalkan segala cara apapun harus dilakukan. Nah, ini yang membuat penderitaan terjadi. Karena apa? Dengan cara yang disebut menghalalkan segala cara, berarti apapun cara itu dilakukan. Nah, cara itu untuk memperkaya diri. Akhirnya apa? Sukses di atas penderitaan bangsanya. Karena apa? Tidak ada lagi hati nurani. Ya, tidak ada lagi hati nurani yang ada di dalam kota Tirus. Nah, dari sekian ayat dari pasal 27, 26, 27, 28 ini saya tertarik membagikan ini. Kenapa saya tertarik membagikan hal ini? Karena memang manusia-manusia zaman sekarang ini semua menghalalkan segala cara. Bahkan dalam pelayanan pun, bahkan dalam misi pun, bahkan dalam pekerjaan apapun yang sudah didoakan. Orang masuk CPNS, orang masuk BUMN, diundang pendeta-pendeta yang super mahal dari sinod-sinod berbeda bila perlu untuk memberkati dia. Mengucapkan ucapan syukur, semua orang diundang, satu gereja diundang, satu komplek diundang, satu kampung diundang. Tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam pekerjaannya, di dalam dia mencari uang, di dalam hal apapun untuk dia mencapai kesuksesan, dia menghalalkan segala cara. Ya, ketika murka Allah itu datang, akhirnya dia takjub, dia kaget sendiri. Kenapa aku merasakan bahwa semua yang kudapat ini malah sia-sia? Nah, karena apa? Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Kesuksesan kita, kekayaan kita didapatkan dari hasil penderitaan banyak orang. Ya, dalam arti kata tidak ada lagi hati nurani. Nah, kayak mana itu kalau kekayaan kita didapatkan dasarnya dari penderitaan orang? Yaitu Tuhan membuat sebuah kesia-siaan dari segala apa yang kita dapat. Capek ya, udah kaya, kasus Ferdi Sambo coba yang merebak ini. Udah kaya, udah punya istri yang cantik, ajudan-ajudan yang ganteng-ganteng, banyak, uang juga banyak. Tapi apa? Dia mendapatkan itu dari segala hal di atas penderitaan orang banyak. Ya, dia terpengaruh dari yang namanya si jahat. Akhirnya apa? Tuhan merencanakan segala hal yang terbaik dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada keluarga Ferdi Sambo. Itu mengizinkan apa? Semuanya itu mendatangkan kebaikan buat keluarga supaya apa? Supaya keluarga Sambo dalam nama Tuhan Yesus bertobat karena menjadi hidup yang baru. Mungkin dengan cara seperti itu keluarga mereka direbut hatinya kembali sama Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan kembali. Terus kenapa harus terjadi? Saya juga punya pengalaman saya terjadi dalam hal pekerjaan saya. Kenapa sih Tuhan harus murka sama saya? Tuhan belakangan ini murka dalam keluarga-keluarga yang melakukan memperkaya diri dengan sistem melihat menghalalkan sebuah cara, ya, melihat penderitaan orang lain banyak, tetapi kita kaya sendiri gitu kan, tidak jadi berkat. Saya ingat bahwa Allah itu adil, ya. Allah itu akan menghakimi sesuai dengan perbuatan kita, ya. Nggak mungkin kita sudah melakukan tindak kejahatan, kita sudah menikmati kejahatan kita, tetapi apa? Tuhan itu melihat, ya. Tuhan itu melihat sehingga apa yang kita perlakukan, apa yang kita perbuat, Tuhan itu adil, ya. Tuhan kita yang kita sembah itu bukan tidak adil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat adil dan maha kuasa. Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapat, dan dasarnya itu dari mana. Terus dari yang saya mau bagikan ke teman-teman semua yaitu adalah jauhi namanya kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia itu hanya membawa kita dalam kesia-siaan. Apa sih yang nggak sia-sia? Yaitu kita mau mengenal Yesus dan hidup bersama Yesus dan mempunyai hidup dengan cara yang berkenan di hadapan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Ya, thanks semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Bang Roman untuk penjelasannya. Langsung saja dilanjutkan oleh Kak Megi yang akan menjelaskan dari pasal 29 sama 30. Silakan Kak Megi. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama, saya akan membahas bahwa pasal tadi ya di awal udah disinggung juga dari pasal 25 sampai 32 itu nubuat melawan bangsa-bangsa. Jadi total ada 7 bangsa. Ada Amon, Moab, Edom, Filistin, dan Tirus, juga ada Sidon, dan juga terakhir Mesir gitu. Nah, pasal saya yang pasal 29 sampai pasal yang ke-32 itu berbicara
tentang Mesir gitu kan, tentang kehancuran Mesir, tentang nubuat kehancuran Mesir. Dan di sini dari pasal 29 sampai pasal 32 itu ada 7 nubuat tentang penghukuman Mesir. Yang pertama, nubuat yang pertama yang tertulis adalah Firaun sebagai yang di situ di ayat ke-29 tentang monster atau laut atau yang disebut buaya akan dilemparkan untuk dimangsa, dan bangsa itu akan dipulihkan menjadi bangsa yang lemah setelah 40 tahun. Nubuat yang kedua, Mesir akan diberikan kepada Nebukadnezar sebagai imbalan karena pengepungan yang sia-sia atas Tirus. Nomor 3, nubuatnya yaitu Mesir akan diruntuhkan bersama dengan sekutu kekayaan raja dan kota-kotanya. Yang keempat, lengan Mesir akan dipatahkan oleh lengan-lengan Raja Babel. Itu ada di pasal 30. Yang nubuat yang kelima, dalam sebuah perumpamaan Firaun sebagai kayu aras yang kuat dipotong dan masuk ke dalam dunia orang mati secara tidak terhormat, ada pada pasal 31 nanti. Dan nubuat yang keenam yaitu ratapan atas Firaun sang buaya Mesir yang dihancurkan oleh Raja Babel. Dan yang itu ada di pasal 32, dan nubuat yang ketujuh yaitu ratapan yang dinyanyikan pada saat kejatuhan Mesir ke dalam dunia orang mati, ada juga pada pasal ke-32. Jadi pasal yang saya akan singgung dari 29 sampai 30 ini berkesinambungan sampai pasal yang ke-32, karena itu satu nubuatan yang sama tentang Mesir dari Yehezkiel, dan itu ada 7 nubuatan yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk pasal yang ke-28 itu tadi ada 7 bangsa yang dinubuatkan akan hancur, karena tadi ya yang sudah disebutkan juga oleh Kak Romen dan juga Kak Roma yang sudah bahas bahwa kehancuran bangsa-bangsa lain ini adalah karena mereka menyombongkan diri, senang di atas penderitaan orang lain, yaitu mereka senang saat Israel dijajah dan dikepung dan dihancurkan, dan mereka juga adalah bangsa yang sombong gitu ya, bangsa yang memang tidak percaya tidak menyembah Allah gitu, tidak menyembah Allah Yahweh gitu. Dan di sini juga sama seperti nubuat melawan bangsa-bangsa ketika kita baca hari ini, yaitu juga bangsa-bangsa yang dimaksud juga seperti orang-orang di sekitar kita yang menghina orang-orang Kristen gitu, dan nggak percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi akan ada kehancuran yang sama. Jadi ketika kita baca ini kita juga harus bersedih gitu. Jadi bayangkan ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga harus mengalami penghukuman yang sama gitu. Jadi di ayat yang pasal yang ke-29, pasal yang pertama pada tahun ke-10, yaitu bulan yang ke-10 juga, yaitu pada bulan Desember ya. Di sini dikatakan bahwa buaya yang besar. Ayat yang ketiga berbicara pada lihat aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar. Saat itu raja Firaunnya itu bernama Hofra. Jadi kalau kita lihat Firaun itu bukan suatu nama, tapi Firaun itu adalah sebutan dari raja. Jadi raja Firaun saat itu adalah Hofra. Dan Firaun itu kalau kita tahu menjadi raja Mesir itu raja yang besar gitu. Makanya di sini disebut buaya yang besar gitu. Dan di sini dia bilang bahwa yang berkata bahwa sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Jadi Mesir itu sombong banget gitu loh. Kenapa Tuhan menghukum Mesir gitu ya? Kenapa panjang banget di pasal 29 sampai 32 gitu kan? Kenapa sih penghukuman tentang Mesir? Karena Mesir ini menjadi kekuatan dunia saat itu. Dan Mesir juga muja banyak dewa-dewa dan membuat Israel juga pada waktu itu ikut menyembah dewa-dewanya yang lain. Jadi Israel itu menaruhkan harapan banyak kepada Mesir karena menjadi kekuatan dunia kan saat itu. Dan Mesir juga sombong sampai di sini bilang aku yang membuat sungai Nil gitu. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah lah yang membuat dan menciptakan sungai Nil itu sendiri gitu. Jadi disitulah, dan pas pada ayat yang keempat, ikan-ikan yang disebut ikan-ikan dari anak sungai itu diibaratkan sebagai para imam dan para pengawal raja yang digulingkan pada saat itu. Jadi para imam yang harusnya menyembah Tuhan dan berbicara atas kebenaran, tapi mereka pada akhirnya mengikuti jalan yang salah gitu. Jadi ikan-ikan pun dilahap gitu. Dan tapi di sini Tuhan bilang pedangnya Tuhan akan datang, yaitu Babel, dan engkau akan jatuh di pedang. Ayat yang kelima ya, engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dibur.
kalau kita di sini lihat ini agak mengenaskan ya, bagaimana seorang Raja Firaun gitu tidak dipungut bahkan tidak dikubur gitu. Padahal yang kita tahu kalau saya baca-baca gitu kan, waktu Raja Firaun mati gitu, Raja Mesir mati, biasanya ada perayaan besar-besaran gitu. Karena mereka merasa bahwa Firaun itu adalah dewa. Karena Firara itu matahari. Mereka memuja dewa matahari gitu. Jadi Mesir menganggap bahwa Firaun itu adalah dewa. Makanya harusnya ketika dimakamkan, wah acaranya besar-besaran yang hebat-hebat. Tapi di sini Tuhan bilang, Tuhan di Ezekiel menubuatkan bahwa mereka tidak akan dipungut dan dikubur gitu, bahwa Raja Mesir Firaun tidak akan dipungut dan dikubur gitu. Karena memang saat itu Mesir diibaratkan ayat yang ke-6 tongkat bambu bagi kaum Israel. Jadi diibaratkan tongkat bambu itu karena waktu itu bangsa Yehuda itu sangat mengandalkan Mesir gitu, sangat mengandalkan Mesir karena waktu mereka dijajah sama Babel, dikepung sama Babel, Israel itu juga mendukung Yehuda gitu. Ya udah ayo kita lawan bareng si Babel gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan juga memakai Babel untuk menghancurkan Mesir gitu. Dan ayat ke-8 pada akhirnya Tuhan mendatangkan pedang atasmu, dan di sini pedang adalah Babel, yaitu melalui Nebukadnezar. Ada di ayat yang ke-11, tidak seorang pun manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Jadi ini udah nubuatan yang pasti, ada masa pembuangan dan masa penderitaan yang panjang, yaitu selama 40 tahun, di mana bangsa Israel dalam masa pembuangan. Di situ sudah tertulis juga secara jelas. Memang Yehezkiel ini sangat menuliskan dari semua nabi-nabi yang menuliskan nubuatan seperti Yeremia dan juga Yesaya yang sudah kita baca. Kalau Yehezkiel ini angka-angka itu lebih detail gitu, tahunnya, tanggalnya, dan berapa lamanya, sangat detail gitu. Dan di sini pun aku juga mengambil di ayat ke-29 yang paling aku dapat juga di ayat yang ke-15, di antara kerajaan-kerajaan ia akan menjadi paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Ini yang akan terjadi sama Mesir. Walaupun pada akhirnya Mesir dipulihkan ya, tidak dipulihkan melalui ini. Kerajaan-kerajaannya melemah, paling lemah dan tidak akan meninggikan dirinya. Sama aku ketika baca ini gitu. Apa yang membuat aku tersentuh adalah ketika Tuhan membuat aku jatuh dan membuat masalah terjadi dalam hidupku, dan rasanya aku yang tadinya besar, aku yang tadinya sombong, Tuhan mau aku rendah hati lagi gitu loh, dengan cara dengan cara seperti ini tujuan dari penghukuman adalah agar kita mengerti, agar kita tidak bisa meninggikan diri kita, agar kita menyadari bahwa kita lemah dan kita butuh kekuatan daripada Tuhan gitu. Karena seringkali kita sombong gitu, seringkali mudah untuk kita sombong. Makanya banyak dari kita, mungkin tadi juga Roma cerita gitu ya atas diri dia yang bagaimana pekerjaannya. Saya juga merasa kenapa Tuhan, saya juga punya pengalaman sama, kenapa Tuhan mengizinkan saya pernah mengalami masa-masa yang jaya juga. Kalau orang pandang, wih hebat banget ya kau bisa seperti itu. Tapi Tuhan membuat semuanya menjadi sekarang, tapi agar bukan karena Tuhan benci saya, bukan karena Tuhan nggak suka sama saya, tapi Tuhan pengen saya tidak meninggikan diri saya. Tuhan pengen bahwa kita tidak merasa kuat, dan biarlah kita merasa lemah dan kita butuh kekuatan, yaitu Tuhan gitu loh. Agar kita ingat, makanya di sini sering dikatakan akulah Tuhan Allah, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, selalu diulang-ulang, karena itulah tujuannya, agar kita mengingat Allah, agar dalam hidup kita mengingat Allah. Gak ada sedikit pun kekuatan kita yang bisa kita andalkan, gak ada orang lain, manusia satupun, kekuatan lain apapun, atau orang tua kita sekalipun, pacar kita, suami kita, pasangan kita gak bisa mengandalkan mereka sedikit pun gitu loh. Karena manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan gak pernah bisa mengecewakan. Bahkan sekalipun saat ini kalian merasa hidup kalian, kenapa Tuhan saat ini hidup aku lagi jatuh-jatuhnya, kenapa hidup aku lagi down, disitulah Tuhan mau kita belajar. Oh, kita lemah loh, kita butuh Tuhan yang kuat, kita perlu cari pertolongan Tuhan, kita perlu kekuatan daripada Tuhan itu. Jadi di sini aku juga belajar gitu. Oh begitu. Dan di sini ya, kenapa pada akhirnya kekalahan Mesir ini membuka jalan bagi Israel untuk kuat kembali, tuh ya. Jadi Tuhan membuat Mesir jatuh agar menjadi buka jalan bagi Israel. Oh, menjadi kuat lagi bahwa Allah Yahweh yang mereka sembah, Tuhan Allah yang
benar di sini dikatakan akulah Tuhan, benar-benar adalah Allah yang hidup, Allah yang memang disembah, bukan dewa-dewa yang ditawarkan pada Mesir yang sangat banyak ya, yang salah satunya juga sudah di-share sama Pak Ferry di grup. Dan di sini walaupun nih di sini ayat ke-20, aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala sebab mereka sudah bekerja bagiku. Ayat 21, pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat bicara lagi di tengah-tengah mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tapi menurut satu tafsiran walaupun dikatakan seperti ini, tapi Yehezkiel sudah belum melihat Yerusalem dan bait suci dibangun kembali. Jadi walaupun itu ya, jangan pernah capek buat menanam firman Tuhan. Jangan pernah bilang, Tuhan kapan aku melihat buahnya? Tuhan kapan aku melihat buah hasil dari pekerjaan pelayananku? Aku ketika baca ini ya juga ya, Yehezkiel nggak melihat gitu. Yerusalem atau bait suci dibangun kembali, dia tidak melihat buahnya langsung, tapi apa ya, ada nanti selanjutnya akan dibangun oleh orang lain gitu. Jadi anak-anak rohani kita atau orang-orang lain gitu, teman sepekerja kita, teman sepelayanan kita dan lain-lain. Jadi ketika aku baca ini, oh iya, ketika kita melayani Tuhan, tabur terus apa kebaikan, tabur terus kebenaran akan firman Tuhan. Jangan melihat kapan menunggu buahnya. Kapan buahnya. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Lanjut ke Yehezkiel 30, hukuman atas Mesir. Nah, disinilah ya, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah, aduh, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan yang gelap. Di sini kalau kita lihat hari penghukuman Tuhan ya, seringkali dikatakan dengan atau diibaratkan dengan yang gelap-gelap, awan yang gelap. Disinilah hari penghukuman Tuhan. Dan di situ gelap itu adalah saat bangsa-bangsa pedang datang atas Mesir dan Ethiopia, akan gemetar. Bayangkan, Mesir itu bangsa yang dengan kekuasaan dunia paling besar gitu kan. Dan Ethiopia, kalau kita lihat, Ethiopia adalah orang-orang yang jangkung dan berkulitnya mengkilap, yang ditakuti seluruh dunia sebagai prajurit gagah berani. Bayangkan, seluruh dunia aja udah takut sama Mesir dan takut sama Ethiopia, tapi di sini Tuhan katakan, Mesir dan Ethiopia akan gemetar pada saat berebahnya orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaan dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Inilah yang akan terjadi pada bangsa-bangsa yang tidak mau percaya kepada Tuhan gitu loh. Dan ini juga terjadi pada kita yang tidak mau percaya kepada Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sedikit pun gitu. Bahkan kita lihat bangsa yang Mesir yang besar pun, Ethiopia pun, bangsa yang mengerikan, yang gagah perkasa pun akan gemetar dibuatnya gitu. Jadi kita nggak perlu mengandalkan apapun dalam hidupnya kita ya, nggak bisa, karena pada akhirnya bangsa-bangsa yang rasanya besar pun akan dimusnahkan juga gitu. Dan pada ayat yang ke-10, aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, untuk memusnahkan tanah itu, dan mereka akan menghunuskan pedang terhadap Mesir, yaitu Babel yang akan menghancurkan Mesir, maksudnya memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil. Nah, apa yang tadi mereka bilang ya di awal, sungai Nil aku yang menciptakan gitu. Pada akhirnya Tuhan yang mengeringkan sungai Nil. Bagaimana air akan gak ada dalam hidup ini? Wah, padahal 70% dunia ini adalah air. Jadi air itu sangat penting gitu loh. Kalau air hilang, akan bagaimana? Benar-benar kehancuran dunia gitu kan. Dan disinilah terjadi. Tuhan akan mengeringkan sungai-sungai Nil gitu. Yang apa yang mereka banggakan, Tuhan keringkan gitu. Dan disinilah Tuhan bilang bahwa Tuhan akan membinasakan berhala-hala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis. Memphis itu adalah ibu kota daripada Mesir, dan tidak ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Ini yang memang Tuhan akan lakukan gitu. Tuhan nggak mau ada berhala-berhala lagi dan meniadakan dewa-dewa. Jadi Tuhan akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas TB gitu. Dan aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan TB. Ini yang akan Tuhan lakukan. Dan ayat ke-18, di Tahpenhas hari sana, oke maaf,
Sepertinya aku terlalu bersemangat. Oke. Jadi pada di situ Tuhan akan mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakan yang ditimbulkan akibat kekuatannya. Jadi kita nggak boleh menyombongkan sedikit pun kekuatan kita nggak boleh congkak gitu loh. Sama apa yang kita punya, harta yang kita punya, eh, kepribadian kita dibilangnya talenta ya, talenta yang kita punya pun kita nggak boleh sombongkan gitu. Oh aku bisa ini, aku bisa itu gitu. Nggak ada yang bisa kita sombongkan sedikit pun dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita sama-sama dengar apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita, dan ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan membenci kita, tapi karena kita mau disadarkan agar kita sadar biar kita ini lemah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu marilah kita cari Tuhan. Nggak bisa mengandalkan kepintaran kita, nggak bisa mengandalkan talenta kita, nggak bisa mengandalkan keunggulan kita, pekerjaan kita, relasi kita, hubungan dengan semuanya, kekayaan, warisan, nggak bisa kita pegang itu gitu. Karena satu-satunya mempunyai kekuatan yang menolong kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menopang kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Megi atas penjelasannya. Baik, kita sudah mendengar penjelasan dari Kak Romen, Kak Bang Roma, dan Kak Megi. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ada yang bertanya mungkin? Bapak Ferry mau menjelaskan. Ya, saya tambah sedikit ya. Terima kasih ya penjelasannya, Peggy dan Roma dan Romen. Terima kasih ya udah jelas ya. Saya tambah sedikit aja. Yeskel pasal 23, 23 itu kakak beradik Ohola dan Oholiba. Jadi itu semacam ya perumpamaan ya. Jadi di sini yang paling penting itu arti Ohola dan Oholiba itu penting untuk mengerti ya. Mengapa Ohola itu disebut kakak perempuan, Oholiba itu disebut kakak adik ya, adiknya. Jadi Ohola itu memang Samaria. Tapi dan juga arti Ohola itu tenda dia. Oholiba itu tendaku, tenda aku. Jadi tenda dia dan tenda aku itu artinya. Ohola itu kakak perempuan itu, tenda dia itu artinya, tenda itu zaman dulu itu bayi suci, hiasan bayi suci atau kema. Kema dia itu Ohola artinya mereka punya dua bayi suci di Dan dan Bedel. Jadi itu jahat. Karena tendanya hanya satu untuk bangsa Israel di Yerusalem. Maka Oholiba itu artinya tendaku, bayi suciku atau kemaku. Kemaku artinya kema Tuhan. Namanya bagus ya, lebih daripada Ohola. Ohola dia sendiri membangun dua tenda-tendanya. Tapi Oholiba itu artinya tendaku, tenda Tuhan. Tetapi siapa yang lebih jahat di sini penting ya. Siapa yang lebih jahat? Ayat 11. Walaupun hal itu dilihat oleh adik-adiknya Oholiba, ia lebih berakhir lagi dan persundalannya berlebih lagi dari kakaknya. Ayat 19, ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya. Namanya tendaku, kemah Tuhan, Oholiba, tetapi kejahatannya lebih jahat di sini, lebih. Namanya orang Kristen, katanya dia percaya kepada Yesus Kristus, ya ada di dalam gereja, tetapi lebih jahat perbuatannya daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya. Lebih jahat daripada ateis.
Jadi itu maksudnya ya. Kemudian 24 di sini kuali yang berkarat itu sulit dihilangkan cuci piringnya. Sesudah makan mau cuci piring itu sisa makanan itu sulit terhilang. Seperti kuali yang berkarat. Berkarat di sini karat itu artinya simbol dosa ya. Simbol dosa. Sulit dibersihkan. Sering mendengar firman Tuhan, tetapi sulit berubah, sulit bertumbuh. Itu ya, bangsa Israel ya. Istri Yeskel, ya tidak boleh menangis ya. Kematian istri Yeskel, ya kalau istri meninggal harus menangis. Tapi di sini maksudnya istri Yeskel itu semacam simbol juga ya. Simbol itu istri Yeskel itu mati. Itu artinya bangsa Israel dihancurkan. Dihancurkan. Jadi begitu sedih. Tetapi ya karena dosa mereka, jadi Tuhan menyuruh tidak boleh menangis. Karena konsekuensi dosa mereka. Jadi di sini jangan banyak ya, jangan di sini 5 kali. Kemudian pasal 25 sampai 32 ya, itu hukuman atas bangsa-bangsa, hukuman atas bangsa-bangsa. Setiap kitab nubuat itu kitab nubuat besar biasanya itu panjang ya. Pasalnya banyak tentang hukuman atas bangsa-bangsa. Yesaya pasal 13 sampai 23. Yeremia pasal 46 sampai 51 kemarin. Yeskel juga ya pasal 25 sampai 32. Mengapa menulis banyak ayat tentang kehancuran bangsa-bangsa? Sesudah bangsa Israel dihancurkan. Sesudah bangsa Israel yang tidak bertobat dihancurkan, sesudah itu ya murka Tuhan jatuh atas bangsa-bangsa lain. Jadi itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Mengapa pasalnya banyak, ceritanya panjang lebar ya? Karena yang pertama, tarifian manusia. Manusia itu menyembah berhala. Menyembah berhala. Bangsa-bangsa menyembah berhala. Kemudian kalau orang menyembah berhala itu biasanya kehidupannya sombong, kecongkokan. Kemudian dia merasa kaya raya, mengejar kekayaan di bumi ini. Jadi merasa dirinya Allah. Allah itu sombongnya. Akulah Allah. Aku yang punya. Akulah miliknya. Maka ya mereka berbuat dosa, tidak bertobat. Jadi Tuhan yang Maha Kudus tidak membiarkan dosa sedikit pun tidak boleh dibiarkan. Menyembah berhala itu tidak ada pengampunan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Tadi Tuhan yang adil. Jangan menganggap Tuhan itu maha kasih, selalu mengasihi, jangan. Tuhan yang maha adil, Tuhan harus menghapuskan segala dosanya. Dosa sedikit pun ya tidak boleh dibawa ke dalam surga. Maka Tuhan menjatuhkan hukum atas semua bangsa yang sombong, yang merasa kaya raya, yang merasa dirinya Allah, kepunyaannya mungkin ya diri sendiri, itu ya hukuman akan dijatuhkan karena dosa yang pertama. Yang kedua, hari keruntuhan semua bangsa itu terjadi sekalian pemulihan bangsa pilihan. Itu sama. Sekaligus terjadi. Hari kiamat itu sama dengan hari keselamatan. Itu sama. Jangan menganggap takut ya akan hari kesudahan. Hari kiamat takut-takut. Tidak. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan,
yang sedang menderita di bumi ini, dia betul-betul menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Hari yang terakhir. Karena hari yang terakhir itulah hari yang diselamatkan. Tapi orang tidak percaya, ya selalu takut-takut akan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu artinya sesudah hukuman atas bangsa-bangsa, kemudian pemulihan orang pilihan, pemulihan bangsa Israel. Itu sekalian terjadi. Karena Allah harus memulihkan orang pilihannya. Walaupun mereka tidak bertobat, tetap dihajar, dipukul, tetapi karena janjinya, dia harus memulihkannya, orang percaya, orang pilihannya. Sehingga sesudah semua ini terjadi, semua orang tahu dialah Yahweh, dialah Tuhan. Itu semacam rumusannya, rumusan di dalam kitab Yeskel. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu tujuannya. Semua orang mengerti semua ini terjadi bukan karena kekuatan kerajaan dunia, kerajaan Babel, tapi ini dari Tuhan. Karena Tuhan kita bukan hanya yang memerintah di Israel, bukan hanya menyatakan dirinya dalam sejarah bangsa Israel, tidak. Tuhan kita, Yahweh kita, memerintah atas segala bangsa dunia. Dan ini akan terjadi pada Yesus Kristus ya datang kembali. Jadi tujuannya yang pertama karena dosa. Yang kedua, pemulihan orang pilihan. Yang ketiga, menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada semua orang. Itu tujuannya. Kemudian mungkin di sini ada 7 bangsa ya, 7 bangsa. Biasanya mungkin kitab Yesaya dan kitab Yeremia itu 10 bangsa, 10. Tapi di sini 7. Di antara 7 bangsa, 7 di sini mungkin susunannya dari Amon, Moab, Edom, Filistin, kemudian Tirus dan Sidon. Itu susunannya artinya di sini di sekitar bangsa Israel. Dari Amon sampai ke putar terus, kemudian sampai ke Sidon. Itu susunannya. Ya, mengapa hukuman bangsa-bangsa di sekitar Israel? Karena waktu Israel dihancurkan, mereka bertepuk tangan, mereka tidak menolong, maka dihukum. Di antara 7 ya, Tirus dan Mesir agak panjang. Tirus itu pasal 26 sampai 28 ya. Kemudian Mesir itu 29 sampai 32. Jadi tentang Tirus ya itu 3 pasal, Mesir itu 4 pasal. Jadi agak panjang. Biasanya mungkin kehancuran kerajaan Babel biasanya lumayan panjang ya, kitab lain biasanya. Tapi di sini Tirus panjang. Karena Tirus ini, dari Tirus berhala masuk ke Israel. Dan juga menjelang kehancuran Israel itu, Tirus itu yang menguasai daerahnya dan berpengaruh jahat kepada bangsa Israel. Itu mungkin alasannya. Mesir memang itu banyak bangsa Israel sebelum dihancurkan, Israel mencari pertolongan dari Mesir. Sehingga Tuhan menyatakan bagaimana murkanya dijatuhkan atas Mesir. Sangat detail. Sangat detail. Biar mereka sadar. Maka setiap hukuman terhadap Tirus dan Mesir itu diakhiri dengan ratapan. Ratapan. Pasal 28, nanti pasal 32 diakhiri dengan ratapan. Ratapan itu artinya ragu duka ya, ragu duka. Sebelum terjadi sudah bernubuat, sudah menciptakan ragu duka cita. Itu artinya betul-betul akan terjadi. Semua akan dihancurkan oleh kerajaan
Babel, yaitu di sini biasanya badai timur ya, badai timur. Badai timur akan menghancurkan mereka. Badai timur itu kiasannya, itu kerajaan Babel. Badai timur datang kemudian menghancurkan kapal Tirus, akan tenggelam. Karena mereka menganggap bahwa berkuasa besar, akulah pasal 28-nya, Tirus bilang, pasal 28 ayat 2. B. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Jadi orang sombong, semua itu berfokus dirinya sendiri. Aku yang penting. Aku harus dihormati, aku harus dihargai, aku harus diperhatikan. Jadi dia mau jadi Allah. Tetapi ayat 9-nya, ayat 9b. Padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia. Engkau adalah manusia. Aku adalah Allah, tapi firman berkata, engkau adalah manusia. Itu. Kemudian Mesir juga ya, Mesir juga pasal 29-nya itu digambarkan sebagai buaya yang besar. 29 buaya yang besar, kemudian ayat 6 tongkat bambu. Jadi karena mereka tinggal di sebelah Sungai Nil. Sungai Nil. Sungai Nil, Nil itu artinya sungai juga sebenarnya bahasanya aslinya. Maka sungai-sungai, karena Sungai Nil itu sungai terpanjang sampai sekarang di seluruh dunia. Sungai terpanjang, maka peradaban mereka itu sangat berkembang, makmur. Tirus juga ya, Tirus juga negara yang sangat maju ya, negara. Ya bahasa Indonesia ini bahasa Inggris alfabetik ini ya, ya karena ada Tirus, Venetia ya, Fenisia, peradaban Fenisia itu menemukan alfabetik. Ya sampai sekarang ada pengaruhnya. Mesir juga ya, sampai sekarang banyak orang jalan-jalan ke Mesir. Mesir itu masih banyak tempat uangnya. Karena nenek moyang mereka yang berkembang. Sekarang nggak berkembang. Tapi zaman dulu berkembang, sampai sekarang pun turis-turis dia. Mau datang ke Mesir ya. Saudara-saudara rindu nggak datang ke Mesir? Aku sangat rindu. Maka mereka sampai sekarang, ya kaya, masih kaya raya. Ada minyak tanah juga ya. Maka sombong, buaya yang besar, berbaring. Karena ya di sungai itu banyak buaya. Kemudian tongkat bambu itu penerjemahannya agak tidak cocok ya. Tongkat bulu lebih tepat. Tongkat bulu atau tongkat teberau. Laut teberau kan. Teberau itu biasanya bertumbuh di pinggir sungai, semacam bulu, ya. Tidak kuat, itu artinya. Jadi buaya yang besar, yang jahat, tapi tongkat bambu, tongkat bulu, itu artinya tidak ada kuasa. Jangan mengandalkan kekuatannya. Kelihatannya kuat, karena jabatannya tinggi, ya kelihatannya pintar, karena mungkin sekolah banyak. Jangan mengandalkan manusia. Tapi bangsa Israel ya mengandalkan. Sehingga pasal 30 di sini ya. Di sini pun ayat 5 di sini ya. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati lebah oleh pedang bersama-sama dengan mereka. Di sini di antara 7 nubuat ya, di antara 7 nubuat di sini nubuat yang ketiga ya, itu nama-nama negara di sini artinya yang sering bersekutu bersama-sama dengan Mesir. Mereka pun akan dihukum mati semuanya. Jadi orang Kristen yang sering berkompromi dengan orang jahat-jahat, suka bergaul dengan mereka, mendukung mereka karena jabatannya tinggi, karena kekuatan,
mungkin karena banyak duit, butuh duit, ya seperti Mesir, yang negara-negara yang di sekitarnya, ya mereka mencari keuntungan melalui kekuatan Mesir ini. Jadi mereka, negara-negara mereka itu Ethiopia, Lut, itu tanah Arab, Libya, yang bersekutu dengan Mesir akan mati juga. Jadi jangan bergabung dengan hal-hal yang jahat sedikit pun. Maka di sini pasal 30 gelap semuanya. Ayat 3. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Gelap. Kemudian yang ayat 18 juga ya. Di Tapaneas hari akan menjadi gelap. Jadi ingat enggak antara 10 tula. 10 tula, tula yang ke-9, kegelapan. Pernah terjadi atas bangsa Israel pada zaman Musa. Sekarang di sini Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Membuat mereka semua gelap. Atas bangsa-bangsa yang sering bergabung dengan Mesir. Dan itu tujuannya ya. Melalui firman Tuhan hari ini juga kita belajar ya. Jadi semua bangsa itu dihukum mati karena kesombongan, kecongkakannya, menganggap dirinya Allah yang paling tinggi. Jadi saudara-saudara juga sama, lebih jahat daripada bangsa Israel. Jangan menganggap aku tidak sombong, jangan. Zaman sekarang, ya semua orang lebih jahat daripada zaman dulu. Zaman dulu mungkin takut akan Tuhan, maka mereka mencari Tuhan masing-masing. Tapi sekarang sangat duniawi, tidak mencari Tuhan juga. Jadi bagaimana kita bisa menghapuskan kesombongan ini atau dosa kita? Dosa sedikit pun tidak akan dibiarkan. Jadi solusinya apa? Solusinya bukan melalui perbuatan kita. Solusinya jangan mencari dari kekuatan saudara-saudara, tapi saudara-saudara kita harus mencari solusi melalui kematian Yesus Kristus. Karena kesombongan kita, Yesus mati. Ya itu satu-satunya solusi. Jangan menganggap aku orang baik, aku lebih baik, aku tidak begitu sombong. Tidak begitu sombong pun, udah sombong. Sombong sedikit pun tidak bisa dibawa ke surga. Sombong itu pun sebenarnya bukan hanya perbuatan sesuatu. Berbuat jahat, ya sombong. Munafik sombong. Tapi bukan hanya itu. Diam, tidak berbuat apa-apa, itu pun sombong. Karena ciptaan itu harus menyembah, memuliakan penciptanya dengan benar, ya, dengan berkobar-kobar. Kalau tidak, udah sombong. Walaupun saudara-saudara tidak berbuat apa-apa, tidak berbicara apa-apa. Bagaimana kita bisa menjadi orang rendah hati? Dengan pendidikan, dengan pelajaran dari mungkin dari segala macam orang, nasihat-nasihat, teguran, enggak bisa. Maka kita yakin satu-satu solusinya melalui kematian Yesus Kristus sebagai penggantian kita. Dia menanggung semua dosa kita, kesombongan kita, sehingga di dalam Dia kita menerima keselamatan ini. Kemudian semua orang mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini sangat penting ya, karena Tuhan Yesus Kristus ya sendiri berkata nanti menjatuhkan hukuman. Siapa? Yesus Kristus, dialah yang menjatuhkan hukuman atas semua bangsa. Wahyu pasal 19 ya. Karena dia akan menjatuhkan hukuman semua. Maka semua tahu akulah Tuhan. Siapa? Akulah Yesus Kristus ya. Yesus Kristuslah Tuhan, Yahweh. Jadi itu kita bisa belajar. Jadi melalui firman Tuhan belakangan ini, hukuman atas bangsa-bangsa ya, kita introspeksi diri kita sendiri ya. Bagaimana kita tetap hidup di dalam Kristus, tetap bersyukur kepada Dia. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Tetap semangat, Tuhan memberkati.